Hello guys, kembali lagi bersama saya di KC Review. By the way, apa kabar kalian semua para pemburu psikopat? Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk melihat kegregetan para penghuni hutan West Virginia. Karena kemarin kita sudah bahas Wong Tun 2, maka kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Wong Tun 3 Left 4 Dead 2009. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan di-subscribe saja. Kumaha atuh caritana? Film ini seperti biasa diawali dengan diperlihatkannya sekelompok anak muda calon-calon pematotan psikopat. Mereka sedang asik bermain arung jeram di sungai yang cukup deras. Hingga ketika mereka sudah capek untuk bermain, bukannya langsung pulang. Mereka malah ngelapak dulu di pinggir ruyuk dan dengan dua cewek seksoi yang membahana membuat lapak di ruyuk menjadi seperti hotel bintang 7. Kemudian dua cowok sogans pun pergi mencari kayu bakar. Sedangkan para ciwi-ciwi rebahan dengan penuh gairah. Dirasa gerah, salah satu dari ciwi itu membuka pembungkus tombolnya dan pamer kebanggaannya. Dan ketika cowoknya datang, dia pun langsung tergoda. Lalu dirasa mereka akan beradu gabruk. Si cewek satunya pun pergi dan benar saja pergulatan pun terjadi. Hingga ketika ia memegang tombol, tiba-tiba sebuah panah menusuk tombol sampai tembus ke tangan. Jelas mereka panik dan si cewek seksoi pun mati dengan kembali dipanah di matanya. Dan mereka pun diburu psikopat mini. Ia pun menombak satu lelaki yang lain. Dan si cowok pemegang tombol malah matot terkena jebakan. Iya, mereka mati. Namun hanya satu yang bisa kabur, yaitu si nenek cantik yang bernama Alex. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke lapas di West Virginia. Terlihat para tahanan yang sedang menunggu keputusan pemindahan lapas. Dan satu napi bernama Hafiz membuat sebuah rencana pelarian. Ia pun bekerja sama dengan si botak bernama Floyd. Singkat waktu, hari pemindahan lapas pun dimulai. Seorang polisi bernama Ned diberi tanggung jawab bersama temannya untuk mengangkut para tahanan dan berangkat. Memerlukan waktu beberapa jam untuk bisa sampai di perhentian pertama. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di malam hari ke sebuah polsek di pinggir hutan. Mereka pun masuk dan didata. Di sana, Nail bertemu dengan mamangnya yang juga seorang polisi di sana. Ya, ternyata Nail adalah warga asli pedesaan Virginia. Namun di sisi lain, psikopat bocil sedang berusaha memasang perangkap. Namun ia malah ketindih perangkap tersebut hingga datanglah psikopat mini menolongnya. Jika kalian nonton di film keduanya kemarin, ternyata psikopat bocil ini adalah orok yang dulu dikasih empeng jari manusia. Dan kini ia sudah menjadi bocil opet. Kembali kepada Nail, singkat waktu pendataan pun selesai dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berkendara dan para napi belum melancarkan rencananya, tiba-tiba dari belakang muncul mobil yang tidak asing bagi para pecinta psikopat. Ternyata psikopat akan melancarkan aksi pembegalan kepada para napi berbahaya itu. Edan sekali ya, kurang greget apa coba? Dimana para begal mengincar cewek-cewek lemah. Namun psikopat dengan sangat gegenya membegal sekelompok napi berbahaya dan dua polisi bersenjata. Piklah psikopat mah jagoan. Dan akhirnya bus itu pun terperosok ke gawir. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lalu ketika para polisi menyelamatkan semua napi, tiba-tiba ia pun ditodong senjata dan keadaan berbalik.
Kini dua polisi itu menjadi tahanan para tahanan. Gimana ceritanya coba? Ketika ada polisi mau melawan, pisau dapur mendarat di lehernya dan ia mati seketika. Dan disusul panah-panah asmara yang berseliweran menembaki mereka. Dan diiringi suara ketawa khas psikopat Mini. Dan kini Hapes yang memegang kendali. Semua orang berjalan beriringan karena masih terikat rantai. Dan si Ned yang dikenal sebagai warga asli situ pun ditunjuk untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Dan ketika di perjalanan, ternyata itu adalah si cewek cantik Alex yang di awal-awal scene berhasil lolos dari psikopat. Ia pun meminta tolong untuk membawanya pergi dari hutan ini karena adanya manusia-manusia aneh pemakan manusia. Namun jelas situasi tidak memungkinkan karena adanya para napi yang memberontak dan akhirnya Alex pun menjadi bagian dari rombongan tersebut. Kemudian ketika sudah beberapa jam mereka berjalan, ditemukanlah seekor ruk tua yang tergelincir bertahun-tahun lalu. Mereka pun penasaran dan membukanya. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah karungan duit. Wow, jelas mereka semua menjadi hejo. Ketika melihat duit, Hapes pun memerintahkan anak buahnya, termasuk para polisi, untuk membawa semua uang itu. Lalu si polisi Maghrib, teman si Nail yang terluka parah pun tetap dipaksa membawa karungan duit itu. Namun apa daya, ia tidak kuat, hingga ia pun melakukan perlawanan. Ia pun dihajar Hapes dan ditembak mati di tempat. No! Walter! Tersisa Nail satu-satunya polisi bersama Alex. Dan sisanya para tahanan yang mencoba melarikan diri dengan karungan uang. Namun ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, jebakan psikopat diiringi jump scare dari dalam daun yang bala. Namun psikopat bocil ini masih belum GG, alhasil ia pun dilumpuhkan. Namun Hapes ingin membuat peringatan kepada psikopat Mini. Ia pun memenggal kepala bocil psikopat dan ditancapkan di tanah. Namun Alex bilang mungkin saja itu hanya akan menambah kemarahan dari psikopat Mini. Lalu selang beberapa saat, psikopat Mini pun datang dan melihat anaknya mati dengan kepala terpenggal. Ia pun semakin marah. Dan suara teriakan itu terdengar oleh kelompok Hapes. Ia pun bicara, "Mamamta, makanya jangan main-main kalau sama preman lapas." Namun ketika mereka berjalan, ada sebuah rantai menggantung dan dengan Watados memeriksanya. Alhasil, parang besar menyambut wajah salah satu dari mereka sampai somplak dan mati seketika. Lalu, psikopat Mini ketawa ketiwi melihat kejadian itu. Mereka tahu ini adalah jebakan yang dipasang seantero Ruyu, West Virginia. Mereka pun berusaha untuk lebih waspada. Di sisi lain, Pak Polisi dan teteh polisi yang berada di polsek pun tidak mendapat kabar dari Nail. Bahkan gak nyambung-nyambung ketika dihubungi. Dan mereka pun curiga terjadi sesuatu kepada rombongan pengantar napi. Singkat cerita, para napi pun sampai di saung Pak Didindewo. Mereka mencari perkakas dan melepaskan rantai-rantai di kaki mereka. Lalu setelah itu, mereka pun kembali berjalan sambil berbincang-bincang kemana Nail akan membawa mereka keluar dari hutan ini. Namun, di sisi lain psikopat sedang melancarkan aksinya dengan memasang jebakan kawat bersilet. Hingga ketika rombongan itu datang, mereka pun melihat mobil terparkir begitu saja. Nail bilang, mobil itu mirip mobil yang mengejar tadi.
Namun si Hapes tetap penasaran. Namun ia menyuruh si Dadang untuk mengeceknya, dan si Dadang pun mau tidak mau harus melakukannya. Dan ketika ia mendekati mobil tersebut, ia pun dijaring dengan jebakan kawat bersilet. Pedih sekali tentunya ya. Dan dia pun diarak oleh psikopat Mini sambil tertawa di depan kepedihan si Dadang. Dan jelas teman-teman Napi tidak ada yang mau menolongnya. Bodoh Amir. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Polwan yang datang menyusul si abah polisi pun mencari-cari jalan kemana mereka hilang. Namun ketika ia sedang ngetem, terdengar suara aneh. Apakah ia akan menjadi incaran psikopat Mini? Kita lihat saja. Lalu di posisi abah, ia pun menemukan truk dan meminta bantuan untuk melakukan pencarian di sekitaran area tersebut. Namun ia sendiri turun tangan untuk mencari kemana para napi itu kabur. Kembali kepada para napi, telah terjadi pertikaian antara Hapes dan juga si botak yang berebut ingin membawa lebih banyak uang. Dan hal itu dimanfaatkan Nail untuk kabur bersama si Alek. Dirasa si botak udah babak belut, mereka pun meninggalkannya dan mencari kemana si Nail dan si Alex. Namun ternyata si botak masih kuat. Namun selang beberapa saat, Nail dan Alex yang lagi asik beristirahat sambil mojok akhirnya digerebek kembali sama si Hapes. Ia pun kembali disandra dan disuruh menunjukkan jalan lagi. Dan sampailah mereka di tower pengawas yang telah Nail janjikan untuk meminta bantuan. Namun kini kondisinya sudah hangus terbakar. Jika kalian masih ingat di film pertamanya, para korban psikopat sempat naik ke atas tower ini dan tower tersebut dibakar dan kini tower tersebut sudah hangus. Nail yang disangka sudah mempermainkan Hapes pun akhirnya akan dibunuh di tempat. Namun untung saja anjing polisi datang dan menggigit tangan Hapes. Akhirnya si abah datang menemukan mereka dan nyawa Nail terselamatkan. Kini situasi mulai terkendali. Namun hanya beberapa detik saja karena psikopat Mini udah nongkrong di atas pohon dan menusuk si abah dengan tombak kematian. Si abah pun matot dengan cara yang mengenaskan. Namun di sisi lain, si botak yang bangkit dari KO-nya malah menemukan uang yang Hapes simpan di pohon. Karena memang sebelumnya si Hapes kewalahan membawa sebanyak itu uang dan mencari Nail. Si botak pun merasa kegirangan mendapatkan uang sebanyak itu. Ia pun membawa semua uang tersebut. Selang beberapa saat dari kejadian tadi, Hapes pun kembali untuk mengambil uang yang ia simpan, namun nyatanya udah hilang. Ia pun geram seedan-edannya hingga tiba-tiba terdengar suara si botak yang kesakitan setelah terjatuh dari sungai. Ia pun yakin bahwa uang itu diambil si botak. Si botak yang udah frustasi pun malah ketawa ketiwi sambil mengejek Hapes dan mengawur-ngawurkan uangnya. Namun dari belakang tiba-tiba psikopat Mini datang dengan memolotok si botak sampai hangus. Dan sialnya si botak kebakar di tumpukan uang tersebut. Sehingga uang-uang itu mubazir menjadi debu. Hapes pun sangat dendam kepada psikopat Mini yang selalu mengganggunya. Ia pun bersumpah akan membunuh psikopat tersebut. Singkat waktu, mereka pun kembali menemukan mobil kopet, namun mereka yakin itu hanya jebakan. Lalu seperti biasa, si Hapes culun malah mengumpankan si Alek dan alhasil... A head for a head! Oh!
menolong Alek pun dicegah Hapes. Namun untung saja Sorry I let it go this far. salah satu dari napi yang sudah muak dengan kelakuan Hapes spontan memukulnya sampai pingsan, dan kini Nail pun berusaha menolong Alek. Di sisi lain, Alex ia pun sedang digusur untuk masuk ke dalam rumah psikopat. Dan si Nail yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan bantuan dari si anjing tadi. Jelas itu membuatnya merasa lebih aman. Ia pun menyuruh anjing itu untuk melacak keberadaan si Alek. Dan si Alek pun sedang diikat dan akan dijadikan makanan. Alek pun melihat si polwan udah disiksa dengan cara yang mengerikan dan dia pun mati. Kasihan sekali, aktingnya cuma segitu doang ya. Singkat waktu, Hapes pun mencari di mana psikopat mini berada dan benar saja ia tepat berada di hadapannya. Hapes pun mengajaknya bayuan dan terjadilah pertarungan gangster napi melawan psikopat mini. Siapakah yang akan menang? Dan jelas pemenangnya adalah psikopat mah jagoan. Jelas kemana-mana ya. Hapes pun mati dan otaknya pun dimakan di tempat. Di sela psikopat lagi sibuk, Nail pun masuk dan menyelamatkan Alek. Lalu berhasil. Namun ketika ia akan keluar, dan gitu ya. Dan dia teleportasi kembali ke rumahnya. Dan kini Alek dan Nail bertarung dengan psikopat itu. Hingga ketika Nail terpojok, datanglah si anjing menyelamatkannya. Namun anjing polisi bukan apa-apanya di tangan psikopat mini. Lalu ketika psikopat itu kembali, Alek menusuknya dengan kayu sampai matot. Hah? Matot? Apa iya? Namun si Nail yakin psikopat ini sudah tidak bernapas. Iya aja deh. Mereka pun pulang menggunakan mobil psikopat. Akhirnya mereka bisa bernapas lega. Namun walah, jurus Hokage keempat ia gunakan berkolaborasi dengan Edo Tensei. Ia pun bisa langsung, yang penting freestyle aja ya. Naik ke atas mobil kopet. Logika aja cepet amat sampai di sana. Apalagi kalau bukan jurus teleportasi ya. Dan alhasil mobil mereka pun terjumpalik masuk ke gawir. Psikopat itu pun terlempar. Namun tenang Kang, psikopat tidak akan matot. Lagian, siapa juga yang khawatir sama keselamatan psikopat? Nail dan Alek pun lemas tak berdaya. Untung saja ada si napi baik menyelamatkannya. Lalu untung saja Nail mampu mengalahkan psikopat mini dengan pengait dan membakarnya di mobil tersebut. Masa iya hidup lagi? Nggak mungkin dong. Singkat cerita, atas perbuatan baiknya Nail pun menyuruh napi itu pergi dan memalsukan kematiannya. Napi itu pun berterima kasih kepada Nail dan ia pun duduk di jalan bersama Alek menunggu bantuan. Dan polisi India pun datang setelah semuanya sudah berakhir. Akhirnya mereka selamat. Namun beberapa bulan kemudian, Nail yang udah baikan pun penasaran dengan sisa uang yang ada di hutan itu. Ia pun kembali dan mengambil uang tersebut, namun ia pun matot dipanah, namun bukan karena psikopat. Ia dipanah oleh si napi yang ia sangka baik. Napi itu berkata, "Jangan pernah percaya sama penipu ya." Namun dari belakang muncul seseorang dan film pun berakhir. Halah, bagaimana ya? Sungguh ending yang sangat riuh.
Mungkin segini saja review penjelasan film Wong Tun 3 Left 4 Dead 2009. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.